وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita sama-sama belajar bersama. Kita sama-sama menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita. Yang mana saudara kita bertanya, "Assalamualaikum Ustadz, mau nanya cara mengobati sihir pelet bagaimana?" Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah di kesempatan kali ini kita sama-sama belajar mengenal apa itu sihir pelet dan belajar bagaimana cara mengobatinya. Dan kita juga nanti belajar bagaimana mencegah diri kita, melindungi diri kita daripada gangguan sihir tersebut. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi, hendaknya kita tahu dulu apa itu sihir. Jadi sihir adalah kesepakatan antara tukang sihir dan setan dengan ketentuan bahwa tukang sihir akan melakukan berbagai keharaman atau kesyirikan dengan imbalan pemberian pertolongan setan kepadanya dan ketaatan untuk melakukan apa saja yang dimintanya. Jadi di sini tukang sihir kerjasama dengan jin, dengan setan. Contoh seperti ini. Datanglah si A kepada tukang sihir. Si A ini menginginkan agar si B tunduk kepada si A. Maka tukang sihir ini mengerjakan itu semua, melakukan itu semua dengan bantuan setan, dengan bantuan jin. Akan tetapi setan ini, jin ini yang dipekerjakan oleh dukun, dia tidak diam saja. Dia juga meminta imbalan kepada tukang sihir. Entah apa itu imbalannya, entah itu keimanannya, supaya nggak sholat lagi, supaya nggak baca Quran lagi, entah itu kesehatannya yang dirusak sama setan, entah itu kebahagiaannya, ketenangannya, entah itu keturunan daripada tukang sihir itu. Makanya tidak banyak mereka para dukun, tukang sihir yang terkadang keturunannya, anak keturunannya, saudaranya, atau apapun itu, mereka juga terkena imbasnya daripada perbuatan tukang sihir tersebut. Jadi setan ini gak butuh pangkat kita, gak butuh harta kita, tapi yang dia butuhkan bagaimana kita ini jauh kepada Allah. Nah, ini pengertian daripada sihir. Kemudian karena kita membahas sihir pelet, jadi ciri-ciri seseorang yang terkena pelet baik laki-laki maupun perempuan. Jadi orang yang terkena pelet itu ada ciri-cirinya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, orang yang terkena pelet, rasa cinta yang menggebu-gebu di luar kewajaran terhadap seseorang. Jadi cintanya itu nggak wajar, cintanya itu nggak wajar. Pagi, siang, sore, malam ingat si A, tapi nggak ingat pekerjaannya, nggak ingat keluarganya, nggak ingat anaknya. Pagi, siang, sore, malam mimpiin terus, ingat terus sama si A, ingin bertemu terus sama si A, tapi nggak pernah berkeinginan untuk taat, bertemu dekat dengan keluarganya. Nah, ini cinta-cinta yang nggak wajar. Kemudian yang kedua, keinginan yang sangat kuat untuk memperbanyak jima atau hubungan seks. Jadi orang yang terkena pelet itu dia seneng banget hubungan seks, nggak ada habisnya gitu. Pengennya
pengennya jima terus, nggak ada habisnya. Bahkan dia itu sebenarnya sadar kenapa saya seperti ini, tapi dia tidak bisa melawan itu semua. Yang dikhawatirkan waktu pacaran dia terkena pelet. Akhirnya apa? Jinah terus, dosa terus. Itu yang dikhawatirkan. Kemudian yang ketiga dan yang keempat yaitu rasa rindu yang amat sangat untuk selalu bertemu orang yang memeletnya. Nah, orang yang terkena pelet ini dia ini senangnya jumpa terus, walaupun 1 menit kemudian, 5 menit kemudian barusan ketemu, dia inginnya ketemu terus. Walaupun malam jam 12 malam, pengennya ketemu. Terkadang biasanya yang lebih sering orang yang terkena pelet itu habis bangun tidur ingatnya si A, ingatnya si B yang memeletnya. Nah, ini harus dicurigai cintanya ketika seperti ini. Kemudian yang keempat, sering sakit, pusing yang berkepanjangan, sakit kepala, juga sakit terutama di daerah pundak, atau sakit lambung tanpa ada sebab secara medis. Jadi ketika dia terkena sihir pelet, maka jasmaninya juga terkadang ikut mengalami kerusakan. Kepalanya pusing, lambungnya bermasalah, dan itu nggak sembuh-sembuh walaupun diobati ke medis. Sedangkan ketika dia sakit kepala yang berkepanjangan atau apapun itu, ketika dia cek ke medis itu nggak ada penyakitnya, bahkan dokter bilang ini sehat. Nah, penyakit-penyakit yang seperti ini biasanya dikarenakan efek daripada sihir tersebut. Kemudian yang kelima dan yang keenam yaitu sering mengeluarkan air mata tanpa sebab, terutama ketika membayangkan wajah orang yang memeletnya. Nah, ini bisa menjadi petunjuk cinta Anda itu sebenarnya karena sihir pelet atau cinta sungguhan, atau karena cinta yang emang ada sikap-sikap positif dari pasangannya. Nah, orang itu kalau dia cintanya bukan karena pelet, dia nggak mungkin seperti ini gitu, mengeluarkan air mata tanpa sebab. Nah, ini bisa menjadi petunjuk. Kemudian yang keenam yaitu terobsesi dan bersedia melakukan apapun yang diperintahkan orang yang memeletnya. Nah, orang yang terkena pelet ini tunduknya minta ampun, seperti budak. Entah apa itu perintahnya, intinya dia nurut. Walaupun dia sudah dikasarkan, walaupun dia sudah dihina, dicaci, dimaki, karena masih ada pengaruh sihir peletnya di dalam dirinya, otomatis dia bakal nurut perintah dari seseorang yang memeletnya. Nah, itu orang yang terkena pelet. Kenapa juga tadi sering sakit kepala? Yaitu tadi karena sihir pelet bekerja dalam pikirannya. Kemudian yang ketujuh dan ke-8 yaitu si korban merasa sakit atau tidak nyaman, namun rasa tersebut hilang ketika bertemu dengan yang memeletnya. Jadi dia pinter. Kalau kamu gak bertemu sama dia, kamu bakal sakit kepala. Kalau kamu gak bertemu sama dia, kamu bakal sakit perut dan lain sebagainya. Jadi kayak sebuah ancaman. Kemudian yang ke-8, si korban ini mulai kehilangan selera makan. Sama halnya seperti orang yang sudah cinta mati sama game, sama HP, ya, anak-anak sekarang ya, sampai lupa makan dan lain sebagainya. Kenapa? Yaitu tadi berlebihan. Sihir pelet juga seperti itu. Sihir pelet itu cintanya berlebihan. Terkadang dia lupa makan, lupa sama keluarganya, lupa sama kakak adiknya, saudaranya, dan lain sebagainya. Yang dia ingat, yang dia taati cuma pasangannya. Nah, ini sangat-sangat bahaya. Kemudian kita membahas tentang cara pengobatan pelet dan sihir. Dalam konsep Islam, tiap-tiap yang bermasalah ada penyelesaiannya. Tiap-tiap penyakit ada penawarnya. Islam telah membuat beberapa solusi untuk mengatasi penyakit karena sihir dan guna-guna. Di antara metode yang pernah dipraktikkan untuk mengobati sihir dan guna-guna adalah seperti berikut. Yang pertama, mandi dengan air yang telah dicampur daun bidara. Jadi persiapannya kita siapkan 7 daun bidara yang masih hijau
dan seember air yang cukup untuk mandi. Nah, kemudian caranya haluskan daun bidara dengan ditumbuk dan campurkan ke dalam air yang telah disiapkan. Kemudian baca ayat-ayat berikut di dekat air. Di luar kamar mandi ya, jangan sampai bacanya di dalam kamar mandi, jangan sampai, karena itu dilarang oleh syariat. Jadi apa yang harus dibacakan? Yang pertama baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua baca ayat kursi, Quran surat Al-Baqarah 255. Kemudian yang ketiga Quran surat Al-A'raf dari ayat 117 sampai 122. Kemudian yang keempat Quran surat Yunus dari ayat 79 sampai 82. Kemudian yang kelima Quran surat Toha dari ayat 65 sampai 70. Kemudian yang keenam surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian yang ketujuh minumkan air tersebut di atas 3 kali. Bisa gunakan gelas kecil. Kemudian kedelapan gunakan sisanya untuk mandi. Dan yang kesembilan, cara seperti ini bisa dilakukan beberapa kali sampai pengaruh sihirnya hilang. Metode ini disebutkan oleh Dr. Said bin Ali bin Waf Al-Qatani dalam buku beliau Ad-Du'a wa Yalihi Al-Ilaj bi Ar-Ruqa halaman 35. Nah, jadi itu penjelasan tentang sihir pelet dan cara pengobatannya. Jadi ketika ada saudara kita yang terkena sihir pelet, dicek dulu dia benar-benar kena pelet atau bukan. Kalau emang iya, lakukan cara tersebut. Kemudian jika emang bukan sihir pelet, insya Allah bisa dinasehati.